الإسلام لنا دينا وجميع الكون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر ذنوبنا وعافنا وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. La'allakum tashkurun yang sama juga Allah hadirkan di akhir ayat 36 surat Al-Hajj. Suratnya saja sudah dinamakan surat haji. Tidak ada satupun rukun Islam yang dijadikan nama surat kecuali haji. Tidak ada surat sholat, surat zakat, surat puasa, tidak ada. Tapi surat haji ada. Nah, pada ayat 36-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta bagi kalian sehingga dia bisa direbahkan dan disembelih. Itu adalah agar kalian bersyukur. Ya. Ayat-ayat sebelumnya tentang haji, ayat setelahnya tentang kurban, dan keduanya di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang sama persis juga Allah mengatakan di penghujung ayat 185 Al-Baqarah dengan kalimat litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kalimat litukabbirullaha ala ma hadakum juga sama persis Allah sebutkan di ayat 37 surat Al-Hajj. Surat haji lagi. Ya, selama ini kita cuma hafal awal ayatnya. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Yang tidak sampai kepada Allah adalah daging dan darah, sementara yang sampai adalah takwa dari kalian. Nah, kelanjutan ayat itu sampai akhirnya adalah kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi sama-sama litukabbirullaha ala ma hadakum. Sama-sama la'allakum tashkurun, sama-sama ayyaman
ma'dudat. Nah, ayaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, litukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian selalu membesarkan Allah atas hidayah yang telah diberikan. Ya. Mari kita ramu ayat ini dengan pendekatan analitik. Kenapa Ramadan dengan Zulhijjah, dua bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain yang mulia? Bulan haram yang mulia memang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi Rajab itu ada 2 maknanya. Pertama, Rajabnya mudhar, Rajabnya antara Jumadi dan juga Sya'ban, yaitu Rajab 2 bulan sebelum Ramadan. Dan Rajabnya suku yang lain itu disebut dengan Rajab Ramadan. Jadi istilah Ramadan juga salah satu nama lainnya adalah Rajab di sebagian suku Arab zaman dulu. Tapi Nabi menegaskan Rajab yang mulianya 2 bulan sebelum Ramadan. Tapi Ramadan tidak ada satupun bulan di mana pada malam harinya dan malam terbaik sepanjang tahun kecuali bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadar. Nah, 2 bulan mulia ini, kita sudah selesai Ramadan 2 bulan yang lalu, dan kita berada di bulan Zulhijjah, di penghujung. Ya, tanggal berapa sekarang, Pak? Ya, 21. Ya, 21 ya. Ya. Ada 3 makna ini yang mengikat hari-hari yang telah ditentukan. Ramadan kita tahu dia hitungannya bulan. Di ayat setelahnya Allah menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tapi kalau kita memahami struktur bahasanya, maka syahrul Ramadan itu bukan dalam rangka menjelaskan secara detail tentang tanda petik kewajiban puasa. Karena syahrul Ramadan itu dalam rangka untuk menjelaskan tentang Al-Quran yang turun di dalamnya. Makanya dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sementara ayaman ma'dudat itu persis adalah penjelasan setelah kutiba alaikumus syiyam. Artinya Ramadan itu Allah katakan hari demi hari yang telah ditentukan. Haji hari demi hari yang telah ditentukan. Berkurban adalah hari demi hari yang telah ditentukan. Ketentuan Ramadan 29 hari, 30 hari. Ya. Cuman di Depok kemarin yang duluan ya, yang lebarannya. Makanya di Depok ini Pak, ya apa aja ada lah. Gitu. Saya bangga jadi orang Depok. Bambi ngepek juga ada di sana ya. Pocong juga ada di sana. Teror pocong. Dan COVID dulu pertama kali dari mana? Nah, dari Depok, bangga saja. Baik. Ya. Kemudian haji hari yang telah ditentukan kapan? Hitungannya antara 8 sampai 12. Nafar awal 8 sampai 13. Nafar sani tidak. Kurban tanggal berapa hari demi harinya? 10, 11, 12, 13. Inilah miniatur kehidupan kita. Kita hanya hidup hanya bilangan hari demi hari. Di mana dalam Al-Quran Allah bersumpah demi bulan? Nah, ya. Kecuali bulannya adalah bulan di langit. Wal qamari idza talaha, itu demi bulan yang di langit. Tapi bulan dari sisi waktu, mana Allah bersumpah demi bulan? Tidak ada. Demi tahun? Tidak ada. Tapi Allah bersumpah demi hari. Wal yaumil maw'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Allah bersumpah demi hari dalam surat Al-Fajr, wasyaf'i wal watr, demi genap, demi ganjil,
yang dalam tafsirnya genapnya adalah tanggal 10 Zulhijjah, ganjilnya adalah tanggal 11. Sebagian tafsirnya genapnya tanggal 10, ganjilnya tanggal 9 hari Arafah. Dan banyak tafsir lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa hidup kita hanya antara pergantian malam menjadi siang, siang dan menjadi malam. Huwallazi yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alan lail. Dialah Allah yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dialah Allah yang mempergilirkan malaikatnya bukan hari ini dan besok, tapi yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Pergantian shiftnya malaikat itu adalah antara malaikat malam dan malaikat siang. Bukan malaikat Senin dan malaikat Selasa. Bukan malaikat bulan Zulhijjah dan malaikat bulan Muharram, bukan. Bahkan dalam hitungan satu hari itu saja Allah bersumpah demi bagian-bagian hari itu, fragmentasi harinya. Wal fajr, demi fajar. Was subhi, demi subuh. Wad duha, demi duha. Wan nahari, demi siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Ya. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan petang, bukan setiap hari ini dan esok, bukan. Bahkan dalam hitungan hari saja Allah mengingatkan pagi dan petang. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa radhahuma pernah mengatakan, "Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantazirus sabah." Dalam redaksi yang lain, riwayat lain beliau mengatakan, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah." Kalau Anda sedang berpagi hari, jangan nunggu datangnya sore. Kalau Anda sudah masuk sore hari, jangan nunggu datangnya besok pagi. Dalam redaksi yang lain, kalau Anda sudah berpagi hari, jangan terucap untuk ngomongin tentang sore hari. Dan ketika Anda sudah bersore hari, jangan terucap ngomongin tentang besok pagi. Ini pagi ini mendung, Pak. Tiba-tiba ada nyeletuk. Kayaknya ntar sore hujan nih. Nah, udah ngomongin ntar sore. Ya. Hatta ya, dalam konteks perbuatan kita saja, dalam konteks kehidupan kita saja, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin, atau misalnya dalam ayat lain misalnya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka. Allah menyembunyikan bagi kita banyak hal, Pak. Salah satu yang Allah sembunyikan apa? Tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi besok. Maka orang beriman hidupnya adalah tentang harian, bukan bulanan apalagi tahunan. Mindset orang beriman adalah mindset pergantian waktu dari subuh menuju fajar, menuju duha, menuju siang, menuju asar, menuju malam. Makanya Imam Hasan al-Basri mengingatkan, hidup kita itu hanya antara 3 dimensi waktu saja yang telah berlalu dengan segala yang telah terjadi. Tidak perlu kemudian meninggalkan kedukaan yang berlarut-larut yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala hum yahzanun. Jangan sampai bersedih berlama-lama, depresi, stres, trauma, luka batin, ini, itu, dan seterusnya. Sementara juga kita hidup di masa atau di fase dimensi waktu yang akan datang yang belum tentu kita sampai.
Mikirin besok belum tentu sampai, mikirin ntar sore belum tentu sampai, mikirin nanti duha belum tentu sampai. Maka terhadap yang belum tentu sampai, dia masih dalam ilmunya Allah, dalam misterinya kita, maka Allah menyebut dalam Al-Quran, fala khaufun alaihim, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, jangan pernah gelisah, jangan pernah overthinking, semua dipikirin. Ustaz, kalau dolar nyampe 20.000 bagaimana? Ya kan, kalau ngapain dipikirin, Mak? Betul ya? Ya. Nanti saya makan apa? Ya. Emang mau makan apa, saya tanya. Ya. Terus maunya kapan? Nah, kalau sudah bicara kapan, emang sampai selesai, nggak bisa jawab lagi kan? Ya. Allah katakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang benar tauhidnya, hidupnya adalah menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, maka dalam proses menjalani kehidupan yang hitungannya adalah hari demi hari yang telah Allah tentukan. Setiap kita punya hari demi hari yang Allah tentukan. Nggak sama semua kita, Pak. Seperti kita menjalani Ramadan kemarin, tidak sama kita menjalani Ramadannya. Ada yang 29, mungkin ada yang 30. Dengan ibu-ibu saja sudah pasti berbeda. Ibu-ibu yang masih ini kan nggak lengkap hari demi hari Ramadannya dia jalani. Belum yang safar, belum yang sakit, nggak sama. Sama dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita jalankan tidak sama. Ya. Nah, Imam Hasan al-Basri mengatakan dimensi yang ketiga tentang hari ini. Inilah yang sedang kita jalani. Ya, sesederhana Nabi menyikapi ketika, wahai Aisyah, subuh ini ada yang bisa saya makan enggak? Enggak ada. Ya udah, saya puasa. Nggak usah mikirin ntar jam 9 makan apa saya. Enggak. Hari ini enggak ada. Ya udah, puasa. Ya. Sesederhana Nabi kemudian menyikapi, ya Rasulullah, saya sudah masak. Yuk makan. Nah, yuk makan. Walaupun Nabi saat itu sedang puasa. Tidak kemudian mengatakan, nanti aja itu buka puasa, maghrib kita makan bareng. Enggak, ini makanan ada sekarang. Ya udah, saya batalin. Itu puasa sunnah, tapi kalau puasa Ramadan nggak boleh kan? Sesederhana ada makanan, saya batal, istri saya masak, saya batal. Sesederhana mengatakan, istri saya nggak masak, nggak ada makanan, ya sudah saya masak. Saat itu kejadian terjadi, saat itu disikapi. Tidak lagi berpikir berapa jam ke depan, apalagi sampai mikirin besok dan seterusnya. Ya. Seperti halnya hari ini adalah hari yang sedang kita jalani, yang bisa jadi seminggu yang lalu kita pikirin, Bu. Benar kan? Yang bisa jadi bulan lalu pernah kita pikirin. Kenyataannya fine-fine aja. Baik-baik saja, alhamdulillah. Ya. Sebagaimana mereka yang ada di Palestina, yang ada di daerah-daerah konflik Iran dan seterusnya. Ya, jangankan berpikir untuk sebulan ke depan, jangankan berpikir untuk seminggu ke depan, jangankan berpikir untuk hari esok. Mereka berpikir hari ini. Tentang hari esok, bukan tentang dunianya. Tentang hari esok, narasi mereka sama. Yaitu hari esok adalah hari di mana masuk ke Masjidil Aqsa dengan bebas dan merdeka. Itu saja narasi hari esoknya. Tapi bagaimana esok makan, nggak pernah dipikirin mereka. Ya, besok masih hidup apa nggak pernah dipikirin. Karena tiba-tiba hari ini bom meledak, selesai. Hari ini rumahnya hancur, selesai. Hari ini keluarganya meninggal semua, selesai. Ya. Bagaimana itu kita tanamkan? Perjalanan bulan yang mulia Ramadan dan Zulhijjah ini menjadi sinyal isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang memuliakan kita adalah mindset perjalanan hari demi hari. Yang perlu kita pikirkan adalah hari ini saya bisa berbuat apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, dan setiap hari kita mati dan hidup lagi. Betul?
Karena ketika mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ujian Allah atas kita berarti setiap hari amal terbaik kita apa? Karena setiap hari Allah menciptakan kita khalaqal mauta wal hayata. Setiap hari kita mati dan hidup. Sebab tidur itu disebut dengan, kata Nabi, an-naumu akhul mauti, tidur itu saudaranya mati. Berarti kalau ada yang tidur, dia sedang mati. Ya. Ada yang lagi tidur? Nah, itu kata Rasul, tidur itu saudaranya mati. Dan setiap malam kita mengatakan apa? Dengan namamu ya Allah aku mati, siap ya Rabb aku mati, bismikallahumma amut wa ahya, dan aku siap kalau engkau hidupkan lagi besok pagi. Nah, ketika paginya hidup lagi, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya lagi. Berarti tiap hari mati dan hidup. Berarti tiap hari ujian atas kita adalah ahsanu amala. Apa amal terbaik saya hari ini? Bukan apa amal yang akan saya lakukan besok, bukan amal yang saya kemudian sesali tidak dilakukan kemarin, tapi apa amal terbaik saya hari ini? Berapa sudah istighfar kita hari ini? Berapa sudah tasbih kita hari ini? Berapa sudah infak kita hari ini? Berapa sudah senyum kita hari ini? Berapa sudah sholat kita hari ini? Berapa sudah ayat Al-Quran kita baca hari ini? Berapa zikir kita hari ini? Terus kita tanya tentang hari ini dan hari ini dan hari ini. Ya. Maka momentum menghisap diri itu momentum hisap harian. Sebagaimana hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, rutinkan menghisap diri setiap hari sebelum menjadi hisap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan karena biasanya Zulhijjah ini diakhiri dengan refleksi akhir tahun. Kita mau nyambut bulan Muharram tahun baru. Jangan sampai mindsetnya hidupnya adalah cuman dari satu tahun ke tahun berikutnya. Refleksinya di akhir tahun, doanya di awal tahun. Di tengah-tengah tahun ngapain? Kosong. Nggak ada kebaikannya, nggak ada semangatnya, nggak ada kemudian ketaatannya, nggak ada narasi hidupnya. Seolah hidup hanya antara akhir tahun dan awal tahun. Padahal kita hidup antara hari demi hari kita. Yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang hidup kita adalah harian, maka hari-hari kita itu harus diisi dengan apa? Allah mengatakan, la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur, agar kalian membuktikan kesyukuran, agar kalian memanifestasikan kesyukuran. Ibadah itu adalah manifestasi kesyukuran. Amal soleh kita adalah wujud pembuktian atas kesyukuran. Makanya Allah katakan, i'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramal solehlah wahai keluarga Daud dalam rangka membuktikan syukur kalian kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Jadi kalau ditanya, saya hidup memang hari demi hari, sekarang masih pagi, amal terbaik saya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala adalah saya bangun tidur, saya kemudian sholat witir, saya istighfar di penghujung sahur, saya ke masjid sholat sunat tahiyatul masjid, saya kemudian sholat subuh, saya duduk ikut kajian. Semua itu dalam rangka bersyukur. Kenapa saya ke masjid, Pak? Kita bisa jawab, saya mau mensyukuri nikmat kaki yang masih bisa digunakan berjalan ke masjid. Kenapa saya baca Quran tadi pagi? Saya mau mensyukuri nikmat mata yang masih bisa melihat. Kenapa saya memenuhi panggilan azan? Karena saya ingin mensyukuri nikmat telinga yang masih bisa dengar azan.
Kenapa saya pagi ini berinfak? Karena saya masih mensyukuri nikmat Allah dikasih rezeki. Kenapa saya masih duduk di masjid? Mungkin sebagian orang sudah naik sepedanya dia di goes, ya, di BKT. Nah, biasa saya kalau pulang itu di BKT itu pada ramai. Ya. Biasanya siap-siapin di jam berapa? Ya, sekarang nih, nyiapin minumannya, nyiapin lontong sayurnya juga mungkin kan. Nah, ngapain? Olahraga. Nyampe BKT, makan lontong sayurnya 2 piring ya. Olahraganya nggak seberapa. Siap-siap sekarang, nanti saya akan olahraga, tapi kita masih bisa di sini. Kenapa? Karena saya masih mau mensyukuri nikmat waktu luang misalnya. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita jalankan hari demi hari kita itu adalah amal soleh terbaik apa, dan amal itu dilakukan karena kita ingin menunjukkan syukur kita kepada Allah. Kenapa babnya bab syukur? Dalam tafsir surat Al-Balad, ketika Allah mengatakan pada ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Kabad, apa artinya kabad? Derita, lelah, payah, sulit. Itu kabad. Salah satu tafsir yang menjelaskan hidup ini semuanya adalah tentang al-mukabadah. Mukabadah itu artinya adalah kepayahan demi kepayahan, kesulitan demi kesulitan. Hari demi hari kita nggak akan pernah selesai dari yang namanya ujian demi ujian, derita demi derita, sakit demi sakit. Saya bacakan misalnya tafsirnya. Yukabidu masa'ibad dunya wa syada'idal akhirah. Seluruh dunia ini isinya musibah, peristiwa demi peristiwa yang pasti menghampiri kita. Dan akhirat perjalanan keseluruhannya adalah kesulitan. Dari mulai sakaratul maut, dikubur, sampai nanti di mahsyar, dihisab, dan seterusnya. Dimulai dari apa? Ya. Maka yukabidu syukra ala sarra wa yukabidu sabra ala dharra. Maka mau nggak mau harus dihadapi dengan syukur, dan mau nggak mau harus dihadapi dengan sabar. Syukur yang pertama kali disebutkan. Liannahu la yakhlu min ahadihima, karena hidup nggak akan pernah terlepas dari dua hal itu. Dan Ibnu Umar menjelaskan, lam yakhluqillahu khalqan yukabidu ma yukabidu ibn Adam. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan akan menghadapi derita demi derita kecuali yang akan dihadapi oleh Ibnu Adam. Wa huwa ma'a dzalika adhaful khalq. Bersamaan dengan itu manusia adalah makhluk yang paling lemah. Ya. Dimulai dengan yukabidu qat'a surratihi. Dimulai dari ketika lahir, ya, terlepasnya tali pusat. Ya. Kemudian yukabidu irtida, yukabidu dhiq wa ta'ab, lemah dan letihnya pasca melahirkan. Betul Bu? Derita demi derita. Mau di sesar, mau yang lahiran normal, tentu saja nggak ada ibu-ibu baru lahiran bisa langsung sprint. Betul? Nggak ada. Kemudian irtida, menghadapi kepayahan ketika menyusui. Bukan cuma ibunya, bapaknya juga kena. Ya. Kalau malam-malam itu, ya, 2 putri saya, alhamdulillah, kalau malam jatah kita yang begadang kan jadi. Istri seharian capek dia, akhirnya kita yang kebagian malam, udah capek juga, masih melek juga lagi, capek juga kita. Ya. Habis itu apa? Yukadidul fitar, sulitnya payahnya dalam mensapi. Ya, nangis tega, nggak tega, menggantiin pakai apa, diiming-imingin apa, ya malam-malam teriak-teriak, jerit minta, wah segala macam, payah kita. Kemudian, ya, yukabiduna betasnani, tiba-tiba anak demam, cek ke dokter nggak ada masalah, kelihatan giginya mau tumbuh, betasnani, tumbuh gigi, badan demam, fungsi bengkak, nafsu makan turun, akhirnya drop dan seterusnya, payah lagi kita. Ya. Kemudian lagi
Yukabirul khitan, menghadapi kepayahan di khitan, anak mau sunat. Ya, ini sunat di mana ya? Yang laser apa yang kagak laser ya? Yang langsung bisa lari apa yang kagak ya? Yang murah apa yang mahal ya? Yang jahitannya ini apa yang jahitannya itu ya? Ya. Bengkong apa yang pakai mantri apa yang dokter? Wah, pikiran kita macam-macam. Belum setelah itu kepayahan ngurusin tasakurannya lagi kan? Wah, misalnya walimah dulu atau khitan ngundang siapa ya? Mesen makan, wah segala macam gitu. Payah ngurusin. Ya. Kemudian berikutnya apa? Yukadirul auja' wal ahzan. Tiba-tiba anak sakit. Habis anak sakit, ibunya yang sakit. Habis ibunya sakit, kitanya juga sakit. Auja', ahzan, sedih. Nangis, dia udah tahu perasaan. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit rela, dikit-dikit apa namanya meronta-ronta, dikit-dikit kemudian ngambek, dikit-dikit terus begitu. Payah nggak kita menghadapi? Payah juga. Kemudian apa? Yukabidu syuhulat tazwid wa yukabidu al-ustad wa haibatah wal muallim wal muaddib wa siyasatah wa sawlatah. Mikirin sekolahnya, mikirin sekolah, lesnya, kursusnya, antar jemputnya, snacknya, makan siangnya, ya. Kemudian apa lagi? Ekskulnya, ya, seragamnya, uang bukunya. Oh, pusing Pak. Mukabadah memang begitu ya. Belum yang masalah di sekolahnya, pulang-pulang nangis, aku diginin temanku, pulang-pulang nangis, nilaiku begini, kata guruku, segala macam kita dapat cerita ya. Payah demi payah. Berapa tahun Pak? Hitung aja. TK berapa tahun, SD berapa tahun, SMA berapa tahun, kuliah berapa tahun ya. Kasus PNJ tahu? Belum kepayahan menghadapi kasus anaknya di kampus. Naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian syughulul aulad, ya, belum mikirin kemudian pekerjaan kita, wal khadam, bagaimana ngurusin rumah tangga, ngurusin asistensi rumah tangga. Kemudian juga itu syughulul dur wa bina'il qusur, mikirin punya rumah nanti, mikirin kendaraan, mikirin cicilan, mikirin tabungan pensiunan, mikirin apa lagi? Tabungan pendidikan, mikirin bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, semua mukabadah. Payah demi payah. Summal kibar wal haram, ujungnya jadi tua dan sepuh. Selesai apa enggak Pak? Enggak. Apalagi yang dihadapi? Dha'far rukbati wal qadam, lutut mulai lemas, kemudian kaki mulai lemah. Kirain masalah selesai, tiba-tiba asam urat muncul. Nggak pernah kolesterol, tiba-tiba cek darah, kaget kolesterolan. Minum obat tiap hari, ya, makin lemah. Kemudian ramadal ain, mata mulai rabun. Kemudian minas suda, ar-ra's, kepala mulai pusing, ya. Masaib yaksuru ti'daduha, makin sepuh, makin banyak pula musibahnya. Ya, makin lemah, dha'fil jasad wan nas, sudah badan lemah, jiwa makin lemah. Gampang sedih, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang nangis. Lihat status anak lagi makan-makan bersama menantunya dan cucunya, dia ratapin saja. Kok mama nggak diajak ya? Sedih, ke bawah perasaan. Ya. Siapa suruh lihat status WA-nya Bu? Jadi perasaan makin lemah, fisik makin lemah. Kemudian juga alaqul udhun, telinga makin sakit, wajah isen, gigi makin lemah, makin sakit. Ya. Ghamid dain, lilitan hutang makin menumpuk. Masya Allah. Masalah makin banyak. Wajahil adras, gigi geraham udah pada mulai lemah, mulai copot, ngunyah nggak bisa, ya, ngunyah dodol nggak bisa ketelan, ya, nyangkut, lengket gitu ya, karena nggak ada giginya susah, ya, apalagi dodol Betawi gitu ya. Ya tulu yuraduha, bahkan angan-angannya masih panjang kadang-kadang. Udah umur 81 tahun masih pengen naik Gunung Rinjani, ya Allah, gimana ceritanya? Ya. Udah 75 masih pengen makan seblak.
Cu, apa itu cu? Semplak kong. Boleh engkau coba itu. Nah, engkau mau makan semplak udah. Jadi aman balik aja Pak. Masih pengen begini, masih pengen begitu. Kecuali masih pengen umroh nggak apa-apa, gitu ya. Masih pengen naik haji silakan. Tapi kalau masih pengen yang ini dan seterusnya, itu makin bikin kita payah nanti. Ya. Telinga makin lemah pendengaran. Ada satu kepala RW di tempat dekat tempat tinggal saya, curhat dia tentang orang tuanya, babenya. Kata dia, kenapa weh? Gimana ya cara ngadepin orang tua, kata dia. Mengapa? Itu si babe, singkong. Kenapa? Dia kalau ngomong, saya tanggepin katanya. Cuman saya kan adanya ya pelan nanggepin orang tua, gak boleh bentak. Diomelin saya, kata dia. Lu bodoh ngomong, diem baik lo, kata begitu. Giliran saya tanggepin suara saya agak saya naikin dikit, saya dibentak juga. Nah weh, lu ngapa bentak gua lu? Kata gua ngomong biasa aja. Begitu Pak. Jadi ngomong nanggepin pelan. Salah, diomelin saya, kata dia. Yang ngomong apa ngejawab ninggiin suara dikit, diomelin juga saya, kata dia. Ya udah weh, namanya orang tua, bagaimana? Kuping udah begitu, susah juga kita. Nah, akhirnya setahun kemudian babenya meninggal, Allah yarhamnya. Di situ lagi baru paham, oh iya, ternyata yang paling penting cuma dengerin aja udah. Nah, ikutin aja. Memang sudah lemah Pak. Belum lagi kalau sudah masalah kehidupan, kirain makin sepuh, makin selesai urusan. Enggak. Ada salah satu ketua DKM di Jakarta, bukan Jakarta Timur, bukan? Tenang, ya, bukan di sini. Aman, kita disclaimer dulu. Kalau saya sebut Jakarta nggak bisa pulang saya nanti. Ya. Itu cerita, umurnya sudah 72 tahun. Ya. Masih dikaryakan sama perusahaannya sampai umur 70. Ya. Karena punya pengalaman, sertifikat dan seterusnya, pelatihan. Nah, umur 72 beliau kemudian tidak dikaryakan lagi. Cerita curhat. Anaknya kena tipu sekian ratus juta dan dia harus membackup itu. Pusing saya. Akhirnya saking pusingnya masuk rumah sakit 2 pekan. Ya, stres, banyak pikiran, nggak nafsu makan, berat badan turun sampai 6 kilo, ya, punya sakit jantung juga, stres. Kirain udah tua mau begini saat urusan itu udah selesai, nggak gedein anak-anak. Ternyata masih ada juga masalah. Ada salah seorang jamaah umur 64 tahun selesai pensiun, anaknya mau ditangkap polisi kena narkoba. Pusingnya luar biasa, kasihan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah sebut apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini sebagai fondasi bahwa hari demi hari dalam kehidupan dia itu nggak akan pernah lepas dari namanya masaib. Peristiwa demi peristiwa yang semuanya pasti mengenai kita. Apapun peristiwanya, sedih, senang, bahagia, lapang, sempit, duka, air mata, senyum, kaya, kemudian sempit, sakit, sehat, ditipu, diangkat, untung, rugi, semuanya bisa mengenai kita. Nah, dalam rangka itulah maka mengisi kehidupan dengan falyamtasil amrahu, sebab ala anna lahu khaliqan dabbarahu wa qada alaihi bihadil aqwal, sebab semua itu sudah Allah pilihkan untuk kita, Allah yang aturnya kepada kita, Allah yang kemudian telah tentukannya atas kita. Maka dalam setiap situasi kondisi falyamtasil amrahu, tetap menjalankan perintah Allah, dan ibadah itu konsekuensi syukur. Nggak mungkin kita tetap bisa menjadi hamba Allah kalau nggak bersyukur. Ya, dikasih ujian sedikit, kalau nggak bersyukur bisa malas nggak beribadah? Bisa. Ngapain Ustaz, saya percuma tahajud tiap malam juga begini mah. Kalau ujung-ujungnya ujian hidup saya berat. No, yang kagak tahajud kagak ada ujiannya, pakai perasaan. Akhirnya tahajud nggak dia? Nggak. Percuma saya sedekah mulu tiap pagi, musibah saya berturut-turut mulu ini. Katanya sedekah tolak bala, tolak musibah, tolak ujian, mana ada? Ngapain saya mulu sedekah kalau begini? Mendingan duit saya tabungin, jelas-jelas duit saya kekumpul. Jadi dia menyalahkan ibadahnya, tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, hidup itu la'allakum tashkurun. Kalau sudah bersyukur, sakit saja bisa disyukuri.
Bangkrut saja bisa disyukuri. Dagangan nggak laku saja bisa disyukuri. Ya. Sebagaimana kisah tentang kurmanya siapa? Kurma busuknya Abdurrahman bin Auf. Ya. Dia bisa membeli kurma busuk yang sudah jelas itu bikin usaha dia bangkrut, pasti bangkrut, mana ada yang mau beli kurma busuk. Tapi karena dia ingin mensyukuri nikmat Allah berupa harta yang berlimpah, sementara banyak sahabat yang kurmanya busuk ketika mereka meninggalkan kebunnya saat berjihad, mereka menegakkan kalimat Allah, berjuang, ini meninggalkan kebun kurmanya menjadi busuk, ya udah dibawa sama dia. Uangnya dikasih kepada para sahabat. Ternyata Allah lipat gandakan justru berkali lipat. Ada penyakit musibah yang menimpa orang lain di Yaman, dan obatnya adalah kurma busuk. Subhanallah. Ya. Ketika kita bisa mensyukuri lagi musim hujan, kita jualan es nggak laku, ya, kita bisa bersyukur nggak Pak? Harusnya bisa bersyukur. Seandainya saya ini lagi jualan es dan laku, mungkin sholat saya nggak di masjid, mungkin saya jadi nggak ngaji. Seandainya kita bisa memahaminya dengan kacamata syukur, kita sedang mengatakan kepada Allah, ya Rabb, saya yakin kau sedang pergilirkan rezekimu untuk tukang jas hujan, untuk tukang pedagang payung. Selama ini saya doang yang kebagian rezeki. Bisa jadi karena musim panas esnya laku, musim panas tukang jas hujan laku nggak Pak? Laku, kesian. Oh ya Allah, ini saya bersyukur bahwa saya mendapatkan ilmu tauhidnya. Engkau sedang mempergilirkan rezeki itu. Jadi la'allakum tashkurun, penting sekali, sehingga orang tahu proses. Sekarang banyak orang yang tidak mau menjalani proses, akhirnya nggak bersyukur. Maunya apa? Instan. Ya, saya punya teman itu gajinya sudah 30 juta, masih juga nggak bersyukur. Ya, karena merasa lulusan S2 dari Belanda, S1-nya ITB, S2 Belanda. Merasa harusnya gajinya lebih besar daripada ini. Akhirnya kerjanya mencela-mencela aja. Sebulan di sini, sebulan di sini, sebulan di sini, untuk ngebanyakin kurikulum vitae-nya, portofolionya. Dengan itulah dia bisa nyodorin ke perusahaan-perusahaan bahwa dia pernah kerja di perusahaan A, B, C, D yang hebat-hebat. Ujungnya pernah diangkat jadi staf ahli menteri pendidikan kemarin, waktu zamannya Pak Nadiem. Untung nggak kena kata dia. Begitu kita tanya gimana, kena nggak ente? Alhamdulillah untungnya. Coba kalau kena tuh akibat nggak bersyukur, menjelak-menjelak sana sini, tiba-tiba ke sono. Nah sekarang ujungnya apa? Bikin toko di kampung, bikin kafe, rumah makan di kampung. Ya berjuang juga ujungnya kan, payah juga dari awal. Gimana cari pelanggan, gimana ngurus karyawan dan seterusnya. Ternyata nggak susah, nggak gampang. Diawali dengan la'allakum tashkurun. Ya. Setiap hari kita penuh dengan kalimat alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Ke kamar mandi keluarnya baca apa? Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Pakai baju, selesai pakai pakaian apa doanya, Pak? Hah? Ini ada yang berdoa nggak habis pakai baju ini? Atau langsung begitu aja? Apa doa selesai pakai baju, Pak? Alhamdulillahilladzi kasani min ghairi haulin wala quwwatin. Ya, itu doanya. Pakai alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku tanpa kepayahan, tanpa kesulitan. Setelah itu apa? Pagi-pagi sarapan, selesai sarapan doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana nasuh. Tuh 4 hal minimal setiap hari pasti kita lakukan. Siapa yang tiap hari nggak bangun dari tidur, mati berarti. Ya, selama kita bangun berarti kita alhamdulillah.
Siapa yang tiap hari nggak ke kamar mandi? Pasti kamar mandi. Keluar kamar mandi apa? Alhamdulillah. Siapa yang tiap hari nggak pakai baju? Pasti pakai baju. Setelah pakai baju, alhamdulillah. Siapa yang tiap hari nggak makan? Puasa pun kita pasti makan. Setelah makan, alhamdulillah. 4 aktivitas harian kita ini yang selalu kita lakukan, minimal nih semuanya dah alhamdulillah. Keluar rumah setiap hari enggak? Enggak. Naik kendaraan setiap hari enggak? Enggak. Doanya alhamdulillah bukan? Bukan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Bismillahi majreha. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Alhamdulillah tidak. Karena tidak semua setiap hari keluar rumah, tidak semua setiap hari naik kendaraan, tapi 4 hal ini setiap hari semua kita insya Allah melakukan. Berarti memang harian kita harus dengan alhamdulillah. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ditanya, apalagi yang harus kita isi dalam hitungan harian kita? Litukabbirullah ala ma hadakum. Hidup ini setiap hari harus terisi dengan membesarkan Allah. Panggilan ke masjid tidak akan sah azannya kalau tidak dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap hari ujian kita adalah tentang amal. Sebaik apa amal kita, dan amal terbaik harian kita adalah sholat. Allah undang kita setiap hari sholat. Mau 5 waktu 17 rakaat, mau setiap waktu, duha ada sholatnya, fajar syuruk ada sholatnya, subuh ada sholatnya, asar ada sholatnya, siang ada sholatnya, malam ada sholatnya, tahajud ada sholatnya, semua waktu ada sholatnya. Sekhusyuk apapun sholat, setumak ninah apapun sholat, sepanjang apapun surat yang kita baca, tapi kalau sholatnya tidak pakai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sah atau tidak? Tidak sah. Sebanyak apapun aktivitas harian kita, seolah-olah pesannya apa? Kalau di hari itu tidak dimulai dengan membesarkan Allah, maka tidak akan sah. Kalau antara satu gerakan kepada gerakan yang lain, satu gerakan sholat kepada gerakan sholat yang lain, itu penganjurannya pakai apa? Allahu Akbar, bukan pakai Bismillah. Artinya apa? Dalam setiap gerakan aktivitas kita, dari sini ke sini, dari sini ke situ, dari situ ke situ, dan seterusnya, semuanya dalam rangka membesarkan Allah. Jangan membesarkan diri sendiri. Bukan untuk merasa semakin besar. Bukan untuk merasa sok besar. Apalagi membesar-besarkan diri. Dalam bahasa Arabnya ada istilah kibrun, takabburun, istikbarun. Kibr, apa maknanya kibr? Sombong. Kibr, sombong. Takabur, sombong juga. Istikbar, sombong juga. Ini yang miskin bahasa Arab atau bahasa Indonesia ini? Ya. Dalam bahasa Arab, menjadi dari kibr menjadi takabur menjadi istikbar, itu artinya beda-beda. Ya. Kibr artinya adalah menolak kebenaran, kata Nabi. Batarul haq, merasa dirinya lah yang benar, ada kebenaran yang datang ditolak. Kibr, merasa dirinya besar, itu namanya kibr. Takabur, sok besar, padahal sesungguhnya kecil. Sok berilmu, padahal tidak berilmu. Gimana cara menunjukkannya? Dengan bahasa yang sasi gitu ya. Ini Bapak Ibu dalam rangka hilirisasi Idul Adha. Apa hilirisasi Idul Adha? Ya, hilirisasi daging kurban. Apa? Nggak usah pakai ribet-ribet. Yang menunjukkan kita justru seperti tidak ada ilmunya misalnya. Ya. Atau Belanda punya Alphard padahal nyewa 500.000 sehari. Itu namanya takabur, merasa sok besar padahal kecil. Kalau istikbar, membesar-besarkan diri. Pada saat yang sama, dia mengecilkan yang lain. Makanya iblis istikbaran, dia istikbar. Istakbar,
aba wastakbar. Dia sudah membesar-besarkan diri dengan mengatakan, saya ini diciptakan engkau dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Dirinya dibesarkan, Adamnya dikecilkan, bahkan sampai tidak menyebut nama Adamnya sama sekali. Dia cuma mengatakan dia diciptakan dari tanah. Nah, berarti hidup jangan menolak kebenaran. Setiap hari jangan pernah merasa sok besar, dan jangan pernah kita isi dengan membesar-besarkan diri. Guru saya dulu di Mesir mengingatkan, siapapun yang jadi orang besar, besarkan Allah. Siapapun yang menjadi terkenal, kenalkan Allah. Jangan pernah mengejar keterkenalan untuk memperkenalkan diri. Jangan pernah mengejar kebesaran untuk membesarkan diri. Siapa yang merasa besar dengan ilmunya, lihat kesudahannya Haman. Siapa yang merasa besar dengan hartanya, lihat kesudahannya Qarun. Siapa yang merasa besar dengan kekuasaannya, lihat kesudahannya Fir'aun, Namrud, Bukhtanasar, Zulnuwas, Abraha, dan banyak lagi dalam Al-Quran misalnya. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Kenapa kita perlu membesarkan Allah? Salat dimulai dengan takbiratul ihram, azan dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, karena Allah sudah memberikan kita hidayah. Allah bilang sebab utamanya itu, litukabbirullah ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan. Karena kalau bukan karena hidayah Allah, jamaah sekalian, kita semua ini nothing. Di sisi Allah nothing sama sekali. Kemarin Lebaran Idul Adha, ada salah seorang gubernur non muslim yang ngasih sapi 100 ekor kalau saya nggak salah beritanya. Betul? Gubernur Maluku Utara, Ibu siapa namanya itu? Shirley apa? Cowanda, ya, Tejowanda gitu ya tulisannya. Beliau ngasih 100 ekor sapi buat warganya. Di sisi Allah diterima tidak? Tidak. Ya. Mau nyumbang buat masjid non muslim karena mau nyapres misalnya, datang ke pesantren, nyumbang karpet. Datang ke masjid, nyumbang semen. Datang kemudian ke musola, nyumbang buat ngecor, pasir, split, dan seterusnya. Di sisi Allah diterima bangun rumah Allah? Tidak. Tapi Idul Adha kemarin ada yang berkorban dengan kambing yang paling kurus yang ada di kandang itu. Datang ke kandangnya, yang ditanya langsung, Bang, yang paling kurus yang mana, Bang? Yang paling murah yang mana, Bang? Saya cuma punya duit 1,5 ini, dapat apa enggak? Ternyata dapat. Kenapa? Karena belinya udah tanggal 12 Zulhijjah. Nah, ini salah satu strategi sebenarnya. Karena harga udah mulai turun. Di tempat saya begitu. Tanggal 11 saja, teman saya pedagang kambing udah mulai nge-share di grup. Ayo, yang pada belum kurban, saya jual berapa aja dah, kata begitu. Asal di atas sekian. Ya. Ada yang sampai jual 1,5, 1,7 dan seterusnya. Oke, dia dapat 1,5, 1,7. Tapi alama hadakum, karena menjadi hidayah, mendapatkan hidayah, telah memeluk agama Islam, di sisi Allah besar tidak? Besar. Apalagi dalam pembahasan niat. Dalam pembahasan niat itu, dalam syarahnya Arba'in dikatakan niat salah satu fungsinya adalah membesarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Amal sebesar apapun akan tidak ada nilai di sisi Allah gara-gara niat. Amal sekecil apapun akan menjadi besar di sisi Allah juga karena niat. Dan yang memberikan hidayah untuk kita punya niat ikhlas karena Allah siapa? Allah. Ya. Mau sebesar apapun kemarin sapinya, kalau niatnya untuk jadi konten YouTube, nauzubillah, semoga Allah tetap terima. Tapi ada orang yang ikhlas betul, sekurus apapun sapinya, dia jaga keikhlasan. Ya. Sapinya ditulis HA,
hamba Allah misalnya. Walaupun pas lagi disembelih sebut Haji Agusnya ya Pak ya, sama aja kalau begitu ya. Ya. Artinya yang menjaga keikhlasan siapa? Allah. Yang memberikannya hidayah untuk menjaga keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas itulah kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling besar, jihad, mati syahid, menjadi keluarga Al-Quran, belajar Al-Quran, ternyata di sisi Allah sia-sia. Gara-gara niatnya karena pengen disebut sebagai orang pintar ngaji, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Kata Allah, lemparkan ke neraka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi amal sekecil apapun menyingkirkan duri dari jalan. Sedekah bukan? Sedekah. Ya. Nah, sehingga hidayah itulah yang membesarkan kita. Kita menjadi muslim inilah yang menjadi besar di sisi Allah. Maka hidup di dunia jangan merasa lebih besar dari Allah. Tanpa hidayah kita kecil. Tanpa anugerah keislaman ini kita nothing di sisi Allah. Percuma menjalani kehidupan seperti orang yang sholat tanpa takbiratul ihram. Mau ngapain aja terserah, percuma nggak ada nilainya. Ya. Sekhusyuk apapun, setumanin apapun, sepanjang apapun surat yang dibaca, tapi tanpa takbiratul ihram sia-sia. Nah ini jemaah sekalian, 3 poin dari 3 ayat tentang refleksi kita bahwa hidup kita adalah tentang hari demi hari yang telah Allah tentukan, dan mari kita selalu isi hari demi hari kita dengan syukur kepada Allah dan selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.